Pemirsa, sebelum kita melanjutkan dialog, kita simak bersama grafik berikut ini terlebih dahulu. Ya, ini adalah mengenai dugaan politik balas jasa di era Presiden Jokowi. Ada 16 menteri dari profesional parpol, penunjukan Jaksa Agung HM Prasetyo, penunjukan Kepala BNP 2 TKI Nusron Wahid, penunjukan calon tunggal Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan, penunjukan Luhut Binsar Panjaitan sebagai Kepala Staf Kepresidenan, dan terakhir adalah 6 dari 9 anggota Watimpres merupakan politikus parpol pendukung Jokowi JK. Nah, sementara itu ada poin-poin kelemahan yang disebut politik balas jasa. Ini menurut pengamat politik Heri Budianto. Sejumlah kepala daerah terjerembab kasus korupsi karena maraknya politik transaksional. Dalam politik transaksional, calon atau kandidat kepala daerah harus mengeluarkan uang banyak, alhasil ketika terpilih perilakunya cenderung koruptif. Politik transaksional tidak bisa memunculkan pemimpin yang visioner dan membawa perubahan untuk daerahnya, tapi melahirkan pemimpin karbitan. Pak Abbas, tadi kita lihat dari grafik pertama dulu mengenai dugaan politik balas jasa di era Presiden Jokowi. Walaupun menurut Pak Abbas antara politik transaksional dengan politik balas jasa ini agak berbeda. Walaupun mungkin orang mengira politik transaksional kan ada sesuatu yang ditransaksikan. Anda memberi, saya kemudian menerima, dan kemudian saya juga akan memberi lagi sesuatu seperti itu. Itu kan tidak lebih dengan politik balas jasa juga. Lain, saya kira ini transaksional dalam pengertian itu adalah transaksi di depan sebelum mendukung Jokowi berkuasa. Memang saya tidak melihat ada transaksi di depan bahwa dukung saya, kalau saya didukung saya akan kasih akses pada kekuasaan aspek apa perbedaannya pada saat transaksi politik dilakukan di depan dengan kemudian di dalam pada saat pemerintahan berlangsung? Apakah kemudian judulnya menjadi berbeda, bukan transaksional politik seperti itu? Setidaknya bukan mengijonkan prospek kekuasaan, setidaknya tidak menjual. Nanti kalau saya berkuasa, saya kasih Anda itu. Artinya itu soal mengijonkan. Transaksi dalam pengertian itu memang tidak. Kemudian balas budi. Menurut saya ini bukan balas budi karena sebagai sebuah tim, organisasi politik yang bersama-sama memenangkan satu pertarungan presiden, posisi politik yang demikian tinggi, mereka tidak mendapatkan hadiah balas budi dari Jokowi. Enggak, mereka juga berhak terhadap kekuasaan itu untuk bersama-sama menjalankan kekuasaannya bersama Jokowi. Karena sebagai pemenang di dalam sistem presidensialisme saat ini di Indonesia, pemenang mengambil keseluruhannya di eksekutif. The winner takes all. Memang begitu konsepnya. Okay. Oleh sebab itu jangan dianggap mengangkat 6 wakil partai di Watimpres atau 16 orang atau sekian orang di kementerian dari partai itu sebagai balas budi. Bukan balas budi. Okay. Memang itu hak politik dia. Mereka sudah investasi untuk memenangkan Pak Jokowi. Gitu loh. Apakah itu salah? Menurut saya tidak salah. Tapi sama sekali tidak salah. Jangan naif saya kira. Maka suatu pandangan yang sangat naif jika mengatakan bahwa mereka yang partai-partai politik di sekitar Pak Jokowi, termasuk para lawan itu, tidak berhak mendapatkan posisi kekuasaan di dalam kabinet atau di dalam jaringan kekuasaan Jokowi. Itu naif sekali karena tidak mungkin ada suatu sistem politik yang betul-betul ikhlas kayak begitu. Maka cara pandangnya yang saya kira keliru di situ. Ini realitas kekuasaan yang tentu saja di dalam sistem presidensialisme pemenang, apalagi berhadapan-hadapan head to head, pemenang mengambil semuanya. Maka yang menang itu bukan hanya Jokowi. Semua partai pendukung, semua relawan, dan semua pendukung tim-tim politik itu adalah pemenang di dalam kontestasi. Baik Pak Abbas, kita akan berbincang langsung dengan salah satu anggota Watimpres dan sudah terhubung di ujung telepon dengan Ibu Sri Adiningsih. Halo Bu Sri, selamat malam. Selamat malam Mbak Fitri. Iya, Bu Sri ini salah satu yang kemudian sebetulnya di luar dari partai politik ya Bu ya. Dari 9 anggota partai politik, Ibu adalah dari kalangan akademisi, seperti itu Ibu Sri? Iya. Tapi mungkin ada tanggapan sendiri dari pandangan Anda sebagai orang yang berada di luar partai politik, dari kalangan akademisi, melihat kemudian anggota Watimpres ternyata didominasi oleh kalangan partai politik. Ya, saya kira itu adalah hak prerogatif presiden dan terserah kepada presiden
siapa-siapa saja yang dipilih oleh beliau untuk menjadi anggota One Team Press. Itu yang bisa saya sampaikan ya, karena memang itu adalah ya beliau yang anggap orang yang beliau bisa bekerja sama dan bisa memberikan pertimbangan dan nasihat. Saya kira kalau saya melihatnya seperti itu sih. Oke. Dari segi kompetensi sendiri, Bu Sri melihat kemudian tokoh-tokoh yang mengisi anggota One Team Press sendiri, apakah kemudian sesuai dengan keahlian ataupun sesuai dengan kebutuhan Presiden untuk menjalankan pemerintahan? Saya sendiri dari bidang ekonomi, tentunya saya percaya beliau membutuhkan orang dengan background ekonomi untuk bisa memberikan nasihat dan pertimbangan kepada beliau. Sementara bapak-bapak yang lainnya, saya tidak terlalu tahu dengan jelas background dan kapasitas masing-masing satu persatu, meskipun ada beberapa yang saya kenal. Namun tentu saja di dalam kantor One Team Press yang saya pahami itu adalah bahwa masing-masing anggota dimungkinkan untuk memiliki asisten, ya. Dan tentu saja harapan saya, bapak-bapak, kalau saya sendiri akan memilih asisten yang bisa melengkapi kapasitas yang saya miliki agar supaya katakanlah ekonomi itu juga ekonomi pertanian, industri, ada bidang fiskal, moneter, ketenaga kerjaan, dan juga kemiskinan. Ya, nanti yang menjadi portofolio saya itu akan saya lengkapi dengan asisten-asisten yang bisa membantu saya. Dan saya kira bapak-bapak yang lainnya juga akan melakukan hal yang sama. Oleh karena itulah paling tidak dengan dimungkinkannya bapak-bapak itu ataupun juga saya sendiri untuk memiliki asisten itu akan bisa menopang kinerja dari masing-masing anggota One Team Press agar supaya bisa memperkuat dan meningkatkan kapasitas dari anggota-anggota yang ada sehingga bisa memberikan pertimbangan dan nasihat yang lebih baik kepada Presiden dengan berbagai background yang memang diperlukan terkait dengan permasalahan bangsa yang tentunya ingin dicari solusinya. Baik, Bu Sri, One Team Press ini sudah ada sejak pemerintahan sebelumnya, tapi sejauh ini kita tidak kemudian mendengar peranan One Team Press dalam memberikan masukan, dalam memberikan pertimbangan kepada Presiden. Kiprah One Team Press sendiri tidak terlalu terdengar. Untuk kali ini, apa kemudian yang akan dilakukan oleh Ibu Sri sendiri untuk membuat peran dari One Team Press ini bisa optimal, bisa terdengar seperti itu? Saya kira peran One Team Press tidak akan pernah dipahami dan diketahui oleh masyarakat karena pertimbangan ataupun nasihat yang diberikan oleh One Team Press kepada Presiden itu sifatnya rahasia dan hanya boleh diberikan kepada Presiden. Bahkan kita pun itu juga tidak dimungkinkan untuk mendiskusikan. Kalau itu adalah rekomendasi kita nasihat ataupun pertimbangan ke Presiden, sebaiknya kita juga tidak mendiskusikan isu tersebut kepada publik agar supaya jangan sampai nanti kelepasan mengaitkan dengan pertimbangan ataupun nasihat yang kita berikan kepada Presiden. Dan oleh karena itulah memang hasil kerja kita tidak akan bisa dievaluasi untuk apa saja nasihat kita, pertimbangan kita, ataupun outcome-nya, ya, output-nya. Tapi saya percaya bahwa kalau One Team Press itu bisa memberikan rekomendasi yang baik pada saatnya diperlukan dan memang digunakan oleh Presiden, itu akan bisa meningkatkan kinerja Presiden dalam khususnya juga kemampuan Presiden untuk membuat keputusan yang baik. Dan perlu dipahami bahwa Presiden perlu mendapatkan informasi itu yang benar, yang valid, ya, yang bukan asal Bapak senang. Nah, ini yang saya pribadi ingin menekankan bahwa saya berada di sana untuk siap memberikan informasi
yang valid, yang benar, objektif terhadap sesuatu isu kepada Bapak Presiden, Baik. agar supaya bisa memberikan masukan yang objektif dan yang terbaik, bukan asal atas dasar asal Bapak senang. Oke, tapi Bu Sri, artinya ketika rekomendasi tidak bisa diketahui oleh publik, artinya indikator keberhasilan dari One Team Press sendiri akan terlihat pada kinerja Presiden, apakah kemudian baik atau tidak, seperti itu? Saya kira secara tidak langsung akan begitu. Baik, Bu Sri, tahan dulu, kita akan lanjutkan perbincangan, namun kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.